Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 8 Mei 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Yesus datang kembali. Yesus datang kembali. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 20 ayat 26 sampai dengan ke-27. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, terima kasih buat Kristus dan Tuhan yang maha sabar tatkala menangani setiap anak-anak yang memiliki krisis di dalam iman kepercayaan. Berkati kami untuk bisa memahami kebenaran firman Allah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita punya satu pribadi yang kita sayangi, yang kita kasihi, kita memberikan apapun yang terbaik buat dirinya. Kemudian apapun yang kita lakukan, dia tidak percaya kepada kita. Kita sudah bergaul dengan orang tersebut sekian lama, dan kemudian dia tidak mengenal siapa kita yang sesungguhnya. Perasaan seperti demikian, kalau kita menjadi Tuhan Yesus, itu ada pada diri Tuhan Yesus. Sikap yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus, kalau itu adalah diri kita, kita akan buang Thomas. Buat apa Thomas? Murid-murid lain jauh lebih baik karena dia percaya. Tetapi Thomas dari awal pun dia kurang percaya kepada Yesus. Setelah Yesus bangkit pun menampakkan diri kepada Maria Magdalena, menampakkan diri kepada murid-muridnya, sementara Thomas tidak di dalam rumah itu. Thomas tidak percaya. Bukankah lebih baik orang tersebut dibuang? Tetapi luar biasa. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Itu adalah penampakan Yesus, kehadiran Yesus kepada murid-murid yang sedang berkumpul itu pada hari pertama minggu itu. Sementara pintu terkunci, Thomas tidak ada. Kemudian Thomas menyatakan ketidakpercayaan sebagaimana renungan sahabat seperjalanan yang kemarin. Tetapi yang luar biasa, Yesus datang kembali. Yesus datang kembali. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mengapa Yesus melakukan 2 kali? Bukankah ada banyak orang yang perlu dikasih Yesus? Thomas dibuang saja. Thomas tidak ada gunanya. Thomas adalah murid yang tidak pernah memahami tentang gurunya. Kalau itu adalah kita, tetapi Yesus tidak demikian. Kalau coba saya memahami tentang sifat Kristus, sekalipun orang itu sudah jauh dari Tuhan, seperti anak yang dalam perumpamaan anak yang hilang dalam Injil Lukas pasal 15. Bapa itu tetap menanti satu jiwa saja yang mau bertobat. Sekalipun seburuk apapun dia, sekalipun dia sudah percaya kepada Tuhan, terus meninggalkan Tuhan, mengingkari imannya, kemudian memiliki iman yang berbeda, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah putus asa untuk tetap mengasihi. Sehingga di dalam Alkitab dikatakan, Yesus itu datang kembali. Kedatangan Yesus menemui murid-murid pada ayat yang ke-19, dan kemudian datang kembali pada ayat yang ke-26. Yesus datang kembali. Apa makna yang kita pelajari di dalam hal ini? Yaitu kesabaran Yesus, kasih Kristus. Kristus bukan pribadi yang baperan, yang apa-apa bawa perasaan. Tapi Yesus itu membawa kasih, bukan membawa perasaan. Apa bedanya kasih dan perasaan? Kalau kasih itu, sekalipun perasaannya disakiti, sekalipun perasaannya itu tidak dihargai, sekalipun perasaannya itu dikhianati, dia tetap mengasihi. Tetapi kalau sebuah relasi karena perasaan, kalau perasaannya nyaman, perasaannya enak, perasaannya cocok,
perasaan kita dengan yang bersangkutan itu satu nada, satu frekuensi, maka berjalanlah. Kalau tidak satu frekuensi, kalau kemudian kita diperlakukan tidak adil, kita dirugikan, kita akan tinggalkan orang tersebut. Kita bersyukur Yesus tidak baperan, Yesus tidak membawa perasaan, tapi Yesus membawa kasih. Kalau kasih itu, tatkala perasaan Yesus, kalau itu adalah kita disakiti, dikhianati, tidak dipercayai, tidak mengenal kita sudah sekian lama bersama-sama, kita akan tinggalkan yang bersangkutan. Tapi Tuhan tidak demikian, sehingga Yesus datang untuk kedua kali. Apa pelajaran yang kita ambil di dalam renungan saat ini? Mari kita belajar mengasihi untuk orang-orang terdekat, mungkin suami, mungkin istri, mungkin menantu, mungkin kemudian mertua, atau nenek kakek kita, atau siapapun dia. Biarlah dalam hidup kita dikuasai oleh kasih, bukan dikuasai oleh perasaan. Memang kasih seakan-akan sebuah tindakan kebodohan. Buat apa mendekati orang yang sudah mengkhianati kita? Buat apa memberikan kesempatan kembali kepada orang yang sudah melukai kita? Itu adalah perasaan. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan itu membawa kasih dan bukan membawa perasaan. Tuhan itu membawa kekudusan. Yesus itu membawa misi agung, agar di dalam dunia ini tidak ada satu orang pun yang kemudian terlepas dari genggaman kasih penyelamatan yang sudah Kristus lakukan di atas kayu salib untuk setiap orang, agar kembali kepada Tuhan, agar mempercayai Kristus sebagai juru selamat. Kepentingannya buat siapa? Bukan buat Kristus yang utama. Kepentingannya adalah buat diri kita, buat keselamatan kita, buat sebuah masa depan kehidupan setelah kita meninggal, termasuk di dalam dunia ini. Kita masuk di dalam rancangannya Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera untuk membawa kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Rancangan kehidupan kekal, bukan rancangan kebinasaan. Rancangan yang menyejukkan, bukan rancangan api neraka yang sangat panas untuk setiap orang yang di luar Kristus. Pelajaran inilah sahabat perjalanan yang kita perlu ambil. Kalau hidup kita berdasarkan perasaan, maka yang terjadi, kita akan putus asa, kita akan tinggalkan, dan kita akan tutup pintu rapat-rapat dan tidak pernah kita akan buka kembali untuk orang yang kita perlu kasihi. Sama seperti Yesus mengasihi Thomas. Dengan demikian sahabat seperjalanan, marilah kita belajar terus-menerus kepada karakter ilahi yang ada di dalam diri Kristus. Untuk kebaikan Allah, untuk kasih setia Tuhan, untuk kemurahan Tuhan. Seperti air sungai yang mengalir, yang tidak pernah berhenti. Karena Yesus berkata, akulah aliran air kehidupan yang akan terus-menerus mengalir sampai kepada hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepadaku, menerima air yang kuberikan, dan engkau meminumnya, engkau tidak pernah akan haus lagi. Tetapi sewaktu engkau meminum apa yang ada dalam dunia ini, engkau tetap akan kehausan. Mari kita bersyukur, Yesus tidak pernah berhenti untuk mendatangi, mengunjungi, memanggilmu agar engkau kembali. Seperti Thomas yang pada akhirnya pun dia kembali ke dalam pangkuan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk Kristus, untuk Tuhan yang terus-menerus datang berkali-kali agar kami tidak tersesat, agar kami tidak menjauh, agar kami tidak berbuat yang menyimpang dari Engkau. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.